Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan channel Ingin Kreatif. Di sini saya akan sharing dan membagikan informasi tentang cara mengupgrade atau menambah memori RAM untuk laptop merek Asus X455LA. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk video ini agar channel ini bisa berkembang dan mendapatkan update video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Di sini saya memiliki laptop merek Asus warna putih, prosesor Intel Core i3 4005U dan kecepatan 1,7 GHz. Untuk laptop ini generasi keempat, tapi hanya mempunyai RAM 2 GB dan menggunakan Windows 10 Pro, dan menurut saya sangat lambat sekali. Maka dari itu saya ingin menambah RAM 4 GB, jadi untuk semuanya total menjadi 6 GB, karena yang 2 GB ada memori onboard bawaan dari Asusnya. Oke, langsung saja untuk mengecek RAM-nya. Langsung menuju search atau pencarian di kiri bawah, kemudian ketikkan System Information, maka akan muncul tampilan keterangan dari laptop ini. Jadi di sini kelihatan ada sistem model, yaitu seri laptop Asus ini X45LAB, kemudian sistem tipenya X64 seperti ini, dan kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian di sini terlihat untuk memori RAM ada 2 GB, yang mana RAM ini adalah onboard bawaan dari laptop Asus ini. Jadi RAM internalnya dengan Windows 10 dan RAM 2 GB, menurut saya laptop ini sangat lambat sekali. Maka dari itu saya ingin menambahkan kembali dengan memori RAM eksternal dengan kapasitas 4 GB yang total menjadi 6, karena 2 onboard dan ditambah lagi 4 GB eksternal, maka total menjadi 6 GB. Selain itu kita juga bisa dapat mengeceknya di Text Manager, kemudian di menu performa ntar akan muncul RAM-nya. Kemudian kita juga bisa melalui pencarian pada RAM, kita ketik DXDiag, maka akan muncul kembali yaitu keterangan untuk laptop ini, dan kemudian ada prosesor, ada RAM, dan lain sebagainya. Dan untuk tampilannya akan seperti ini, dia akan muncul keterangan-keterangan dari laptop ini. Selain itu kita juga bisa cek melalui CPU-Z X64 untuk mengetahui informasi dari spesifikasi laptop Asus ini. Di dalamnya ntar terdapat menu memori sebanyak 2 GB. Oke teman-teman, kita matikan dulu ya teman-teman untuk laptopnya, dan kita waktunya untuk eksekusi laptop ini. Sebelumnya saya sudah membeli RAM lewat online dengan kapasitas 4 GB, dan ini untuk tampilan unboxingnya. Untuk link ntar saya sertakan di deskripsi video ini ya teman-teman. Mari kita percepat dulu untuk unboxingnya. Dan seperti ini untuk tampilan RAM-nya ya teman-teman. RAM ini saya membeli bekas dikarenakan mirip budget, dan mudah-mudahan RAM ini bisa awet dan tahan lama. RAM yang saya gunakan ini DDR3L karena laptop ini support oleh DDR3L. Jadi ada DDR3 saja dan DDR3L. Kalau untuk DDR3 saja
ini memiliki voltase 1,5 volt. Kemudian kalau untuk DDR3L memiliki voltase 1,3 volt dan 1,5 volt. Maka dari itu laptop ini hanya support yang 1,3 volt. Dan jangan salah beli ya teman-teman. Sebelum mengganti RAM harus cek detail informasi laptopnya masing-masing. Sekarang waktunya eksekusi penggantian RAM. Kita balik dulu laptopnya, dan bagian belakang ada baut kecil ini dibuka aja menggunakan obeng plus. Dan setelah terbuka, maka di dalamnya terdapat tempat slot, dan laptop ini hanya memiliki satu slot untuk RAM. Dan begini untuk tampilannya. Jadi RAM ini di posisi tengah terdapat cekungan lubang. Ini fungsinya untuk mengkaitkan ke dalam slot laptop. Kemudian untuk seperti ini cara pemasangannya. Langsung kita tancapkan saja, dan ini nggak bisa kebalik ya teman-teman. Acuan kita ke cekungan lubang ini agar bisa terkait ke dalam laptop. Kemudian pada samping kanan kiri terdapat besi kuncian untuk mengancing RAM laptop agar tidak lepas. Setelah itu kita tutup kembali dan kita baut agar lebih kuat dan debu tidak bisa masuk ke dalam lokasi slot dan RAM laptop tersebut. Berikutnya kita balik lagi laptopnya dan akan kita coba nyalakan kembali. Apakah sudah berhasil bertambah untuk RAM yang saya pasang ini? Karena baterai laptop ini sudah nggak bertahan lama, mending saya tancapkan kembali kabelnya untuk berjaga-jaga. Dan alhamdulillah laptop ini sudah menyala. Ini menandakan kalau RAM sudah berhasil dan normal untuk digunakan. Jadi kalau ada RAM yang waktu dinyalakan tidak bisa menyala atau restart terus, ini menandakan ada kesalahan pada RAM-nya, yang mana RAM itu salah beli atau sudah rusak. Oke, mari kita cek kembali apakah ada penambahan RAM. Dan tadi sudah saya ketikkan ke DXDiag, dan ternyata RAM ini bertambah. Yang sebelumnya itu 2 GB sekarang menjadi 6 GB. Padahal tadi kita menancapkan, atau saya tadi menancapkan RAM-nya 4 GB, jadi ada penambahan dari onboard juga, maka total menjadi 6 GB. Untuk kemudian kita coba lagi ke sistem information, apakah RAM ini juga ikut bertambah, dan yang pastinya akan juga ikut bertambah. Dan seperti ini untuk tampilannya, dia menjadi 6 GB. Saya akan cek kembali di text manager. Kita lihat ke menu performance, kita pilih memori, dan ternyata juga bertambah menjadi 6 GB. Yang sudah digunakan itu ada 1,8 GB kurang lebihnya, seperti itu. Dan berikutnya kita bisa cek lagi di aplikasi CPU ZX64 ini, juga akan mengalami penambahan RAM. Kemudian kita juga bisa ke menu SPD untuk melihat kecepatan, kapasitas, serta voltase RAM yang kita gunakan. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi. Dan semoga video ini bisa memberikan informasi, inspirasi, dan semoga juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kemudian jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen video ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa mendapatkan update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.